Badan Pengelola Investasi mendapat tugas dari Presiden Prabowo Subianto untuk segera mewujudkan perkampungan haji dan umroh untuk jemaah Indonesia di Mekah, Arab Saudi. CEO Danantara, Rosan Ruslani menegaskan pihaknya tengah memvalidasi pembelian tanah di Mekah, Arab Saudi untuk perkampungan haji Indonesia guna mendukung ibadah haji dan umroh. Rosan menyebutkan pembelian tanah di Mekah akan dikombinasikan secara komersial pemerintah. Tujuannya agar nantinya kampung haji Indonesia yang dibangun bisa menjaga para peserta ibadah haji dan umroh. Lokasi kampung haji nantinya bakal sangat dekat dengan kota Mekah. Rencana pembangunan kampung haji merupakan hasil tindak lanjut pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Pangeran Mohammed bin Salman Al Saud. Pemerintah Saudi bahkan mengubah aturan untuk memperbolehkan kepemilikan tanah di Mekah oleh pihak asing guna pembangunan kampung haji. Proses dari untuk pembelian tanah di Mekah, karena itu akan melalui proses yang sudah dimulai prosesnya oleh Royal Commission of Mekah. Beberapa plot sudah ditawarkan, baik yang sangat dekat dengan Mekah, itu kalau benar-benar sangat dekat gitu, nempel malah. Ada yang nempel di 8 plot, ada yang jaraknya dari 1 kilo, ada yang 2 kilo, ada yang nempel. Nah, kita akan mengikuti prosesnya karena atas pertemuan Bapak Presiden dan MBS Crown Prince, Indonesia undang-undang dari Arab Saudi ini dirubah untuk kepemilikan boleh dimiliki oleh pihak asing di Mekah. Jadi ini adalah tanahnya itu freehold, hak milik. Demi mendorong optimalisasi penerimaan dan pengembangan pasar kripto dalam negeri, pemerintah resmi mengenakan pajak penghasilan 1% atas aset kripto di luar negeri. Sementara di dalam negeri hanya 0,21%. Pemerintah resmi menerbitkan 3 peraturan Menteri Keuangan terbaru yang merevisi pengaturan perpajakan atas transaksi aset kripto. Staf ahli Menteri Keuangan bidang kepatuhan pajak Yon Arsal menjelaskan bahwa ketiga regulasi ini diterbitkan sebagai respon atas perubahan status aset kripto berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang penguatan sektor keuangan. Dalam undang-undang tersebut, aset kripto yang sebelumnya dikategorikan sebagai komoditi kini diklasifikasikan sebagai aset keuangan digital secara surat berharga, sehingga tidak lagi dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN. Namun meski tidak lagi dikenakan PPN, aset kripto tetap dikenakan pajak penghasilan atau PPh final pasal 22. Besaran tarifnya yaitu 0,21% dari nilai transaksi jika dilakukan melalui bursa kripto dalam negeri, dan akan dikenakan 1% apabila dilakukan melalui bursa kripto luar negeri. Yon Arsal menilai langkah tersebut akan mendukung pengembangan pasar kripto dalam negeri. Yang luar negeri itu juga sudah merupakan hasil pembahasan kami dengan para stakeholders, termasuk dalamnya dengan OJK juga. Artinya memang kenapa kita kenakan tarif pemungutannya lebih tinggi, justru sebenarnya untuk masukan dari industri agar industri kripto dalam negeri justru tumbuh dan berkembang. Orang-orang kita harapkan nanti ikut terlibat di dalam perdagangan dalam negeri. Sementara itu, jasa yang diberikan oleh bursa kripto dan penambang kripto tetap dikenakan pajak pertama nilai dan pajak penghasilan. Untuk penyediaan sarana elektronik, PPN dikenakan atas nilai lain sebesar 11% dari imbalan yang diterima. Sementara jasa verifikasi oleh penambang kripto dikenai PPN dengan tarif tertentu, serta PPh berdasarkan ketentuan umum. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Terhitung sejak Jumat lalu, pemerintah membebaskan pajak pembelian emas batangan di bawah 10 juta rupiah. Kabar baik untuk Anda yang ingin berinvestasi emas. Pemerintah kini membebaskan pembelian emas batangan dari pajak. Pembebasan pajak hanya diterapkan untuk pembelian di toko emas resmi, Antam, dan Pegadaian, dan pembelian tak boleh 10 juta rupiah. Jika nilai lebih dari 10 juta rupiah, maka akan dikenakan pajak sebesar 0,25% dari harga pembelian. Sementara itu, pemerintah mengenakan pajak 0,25% untuk pembelian emas impor yang dilakukan oleh Bullion Bank, perusahaan atau pedagang lain.
berupa pengecualian pemungutan PPh pasal 22 atas pembelian emas batangan. Kemudian manfaat yang kedua, beban lembaga jasa keuangan akan berkurang dengan diturunkannya tarif PPh pasal 22 atas pembelian emas batangan oleh lembaga jasa keuangan penyelenggara kegiatan usaha bulian dari yang semula 1,5% ke 0,25%. Terima kasih Anda masih bersama kami di sini sore pemirsa. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami hadirkan informasi 3 berita utama pilihan redaksi. Ribuan warga memadati lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat untuk mengikuti aksi bela Palestina yang rutin digelar setiap minggu. Menteri Luar Negeri Sugiono dan beberapa aktivis seperti Din Samsudin dan Neno Warisman juga mengisi panggung di aksi bela Palestina kali ini. Sebuah pesawat latih terjatuh di area pemakaman umum di Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 1 orang meninggal dunia, yakni mantan Kadispen TNI AU Marsma Fajar Adrianto. Jelang perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80, warga mulai berburu pernak-pernik Agustusan. Salah satunya di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur. Beragam jenis bendera, umbul-umbul, lampu hias hingga dekorasi gapura mulai dijajakan para pedagang. Ya, bagi Anda pecinta tanaman dan hewan bisa berkunjung ke Festival Flora dan Fauna atau FLONA di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pameran ini berlangsung hingga 8 September 2025. Selain memamerkan beragam flora dan fauna, FLONA Jakarta 2025 juga menampilkan berbagai kegiatan pelestarian lingkungan serta produk unggulan dari koperasi dan UMKM dari berbagai penjuru Nusantara. Meski baru akan diresmikan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung pada Selasa 5 Agustus, pameran ini sudah bisa dikunjungi sejak 1 Agustus. Ya, langsung saja kita pantau situasi terkini pameran FLONA Jakarta 2025 di Lapangan Banteng. Ada rekan Amrina Rida di sana. Selamat sore Amrina. Silakan. Iya, halo, selamat sore Juno dan juga pemirsa. Akhirnya pameran FLONA 2025 hadir kembali di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Dan sudah dimulai sejak kemarin tanggal 1 Agustus dan pada hari ini pun juga masih berlangsung. Wah, kita akan lihat kali ya. Ini juru kamera kami, Seto Pratomo, akan memperlihatkan situasinya di mana sekarang cukup ramai oleh masyarakat yang sedang melihat-lihat berbagai macam binatang. Sekarang kami ada di section binatang. Ini kita lihat terlebih dahulu binatangnya seperti apa. Ini ada di samping kami ada sejumlah binatang-binatang. Nah, ini lucu-lucu sekali binatangnya. Ini adalah binatang kelinci lucu yang dihadirkan oleh salah satu stand yang ada di sini yang menarik perhatian banyak sekali anak-anak, lalu juga para pengunjung dan juga banyak sekali yang datang kemarin. Nah, ini ada Ibu, kita lihat sendiri bagaimana kelinci-kelinci ini menarik perhatian. Ini juga ada ibu-ibu yang memegang kelinci-kelinci tersebut. Nah, ini mungkin Juno dan juga pemirsa tidak afdol kalau kita tidak berbincang dengan warga. Kita cari dulu. Ini ada kakaknya. Kak, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Oke, kita coba ngobrol dengan salah satu kakak di sini. Kak, bisa kenalin dulu namanya siapa? Ya, nama saya Hantoro. Oke, Kak Hantoro, ini aku lihat tadi lagi ngeliatin kelinci. Ini emang kesini lagi nyari kelinci atau lagi ngapain sebenarnya? Lagi nyari-nyari juga sih. Lagi lihat-lihat hewan juga sekaligus lihat ada tanaman-tanaman juga kan ya sini ya. Oke. Jadi sekalian borong lah. Udah borong apa aja tadi kalau boleh tahu? Tadi sih keliling-keliling ada lihat tanaman sebelah sana ya. Cukup lengkap di sini. Dan untuk hewan-hewannya juga sekarang lagi lihat kelinci. Nanti ada burung hantu. Barangkali bisa jadi teman untuk di rumah kan ya. Oke, terima kasih Kak Hantoro atas waktunya. Nah, Juno dan juga pemirsa, tadi kita lihat sendiri Kak Hantoro borong banyak sekali tanaman dan juga hewan gitu. Kita akan lihat lagi apa saja hewan-hewan yang dihadirkan oleh salah satu stand yang ada di sini. Ini di samping kiri kami, ini juga ada berbagai macam hewan. Ini ada burung parkit. Wah, ini kalau misal kita lihat ya Juno dan juga pemirsa, ini burungnya kecil-kecil, lucu dan warna-warni sekali. Ini ada yang warna putih, warna biru, warna kuning. Ini lucu-lucu sekali dan tentunya menarik perhatian dari pengunjung. Kita bergeser sedikit, di daerah ini ada binatang-binatang lainnya. Ini aja ada kura-kura. Nah, ini ada kura-kura mungil sekali. Halo.
Nah, ini kura-kura yang cukup menarik juga. Tadi banyak sekali nih anak-anak kecil yang saya lihat ke sini dan juga membeli kura-kura ini untuk dipelihara. Ini memang di sini menjadi salah satu surga bagi pecinta hewan ya. Dan ini ada yang menarik. Ini ada hamster. Wah, ini hamsternya lengkap sekali. Ada permainannya, ada permainan seperti ini. Dan aktif sekali kalau kita lihat ya di belakang ini ada banyak sekali hamster-hamster yang sedang bermain-main. Ini kecil sekali. Tadi saya berbincang dengan penjaga ya, ada stand di sini, dan untuk pemirsa ataupun juga Juno yang tertarik untuk bisa membawa pulang hamster ini bisa membeli ataupun juga membayar dengan harga Rp50.000. Jadi memang di sini ada banyak sekali hewan-hewan yang menarik perhatian Juno dan juga pemirsa. Walaupun memang untuk pembukaan secara resmi ini baru tanggal 5 Agustus, namun untuk saat ini sudah mulai ramai, ada pengunjung yang datang ke lapangan Banteng untuk melihat berbagai macam hewan. Dan Juno dan juga pemirsa, selain ada berbagai macam hewan, sebenarnya di sini juga masih ada banyak sekali stand-stand tanaman, lebih dari 100 macam tanaman, bunga-bungaan, buah-buahan yang tersedia dan juga dipamerkan di pameran Flona 2025 ini. Jadi mungkin Juno yang tertarik nanti bisa langsung datang ke sini karena ini masih buka hingga pada pukul 10 malam. Sementara demikian kembali ke Anda, Juno. Oke, Amrina, berarti bukanya sampai jam 10 malam ya, dan juga secara resmi nanti di 5 Agustus, tapi sekarang udah mulai bisa dibuka dan dikunjungi ya. Baik, terima kasih Amrina atas laporan Anda, selamat bertugas kembali.